Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya RS Rabiatuddinil Adawiyah Harahap. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok 2 dengan judul Pembelajaran Menulis Permulaan di Kelas Rendah. Sebelum kita masuk ke dalam materi, saya akan memperkenalkan teman-teman saya terlebih dahulu. Yang pertama ada Haliza Khairunisa. Haliza Khairunisa sebagai pemateri pertama. Yang kedua yaitu saya sendiri, RS Rabiatuddinil Adawiyah Harahap. Saya sebagai moderator dan pemateri kedua. Yang ketiga yaitu Riki Irawan, dia sebagai pemateri ketiga. Terakhir adalah Sulistia Hartani sebagai pemateri keempat. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam pembahasan materi. Yang pertama akan dibawakan oleh Haliza Khairunisa. Kepada Haliza Khairunisa kami persilahkan, dan kepada teman-teman sekalian silahkan mendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haliza Khairunisa. Saya sebagai penyaji pemakalan pertama. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian pembelajaran menulis permulaan. Menulis permulaan merupakan program pembelajaran yang diorientasikan kepada kemampuan menulis permulaan di kelas-kelas awal pada saat anak mulai memasuki bangku sekolah. Menulis permulaan merupakan dasar pengajaran yang pertama kali diajarkan oleh guru kepada siswa kelas 1 sekolah dasar. Keterampilan pembelajaran menulis permulaan disajikan bersama membaca permulaan, sehingga sering disebut dengan MMP atau membaca dan menulis permulaan. Membaca dan menulis permulaan di kelas rendah tidak dapat dipisahkan dalam kegiatan pembelajaran di kelas permulaan. Membaca dan menulis permulaan merupakan program pembelajaran yang diorientasikan kepada kemampuan membaca dan menulis permulaan di kelas-kelas awal pada saat anak mulai memasuki bangku sekolah. Pada tahap awal anak memasuki bangku sekolah di kelas 1 sekolah dasar. Pada umumnya, tujuan dari penulisan permulaan ini adalah mengajarkan anak menulis supaya anak bisa menulis dengan benar. Namun, dalam menulis permulaan ini biasanya dilaksanakan setelah atau bersamaan dengan belajar membaca permulaan pada anak kelas 1. Karena anak yang bisa membaca akan mempermudah pembelajaran anak dalam menulis permulaan. Adapun lebih tepatnya, jika menulis permulaan merupakan cara merealisasikan simbol-simbol bunyi menjadi huruf-huruf yang dapat dikenali secara konkret sesuai dengan tata cara menulis yang baik. Menulis permulaan merupakan tahapan proses belajar menulis bagi siswa dasar kelas awal. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya akan dibahas oleh saya sendiri, yaitu mengenai langkah-langkah pembelajaran menulis permulaan di kelas rendah. Yang pertama yaitu pengenalan huruf. Pengenalan huruf ini dilaksanakan bersamaan dengan pembelajaran membaca permulaan. Pengenalan huruf ini dimaksudkan agar dapat melatih indera siswa dalam mengenal simbol-simbol serta lambang-lambang dalam penulisan. Yaitu pengenalan huruf. Sekarang yang kedua yaitu latihan. Latihan ini ada beberapa bentuk yang biasanya dipakai dalam proses pembelajaran menulis permulaan di kelas rendah. Seperti contoh yaitu kayak latihan memegang pensil, latihan menggerakkan tangan, terus latihan melengkapi tulisan, latihan mendikte, terus latihan menyalin, dan latihan menulis halus indah. Ini juga dimaksudkan agar siswa-siswi dapat mudah mengingat tulisannya serta dapat mudah mengingat pengenalan huruf. Akan dibahas oleh Riki Irawan. Kepada Riki Irawan kami persilahkan. Langsung saja di sini saya menjelaskan tujuan menulis permulaan di kelas rendah. Adapun tujuan pembelajaran menulis permulaan di kelas rendah yaitu yang pertama, bersikap dengan benar dalam menulis, garis putus-putus, garis lurus, dan lainnya. Yang kedua, menyalin atau mencatat huruf, kata, dan kalimat. Yang ketiga, menulis huruf, kata, dan kalimat sederhana dengan huruf lepas. Yang keempat, menulis beberapa kalimat sederhana, 3 sampai 5 kata.
dengan huruf sambung. Yang kelima, menulis kalimat yang didiktekan oleh guru dengan benar. Dan yang terakhir, yang keenam, menulis rapi kalimat dengan huruf sambung. Terima kasih, sekian dari saya. Terima kasih kepada Riki Irawan. Materi terakhir akan dibahas oleh Sulistia Harpani. Kepada Sulistia Harpani dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sulistia Harpani, saya dari kelompok 2. Di sini saya sebagai penyaji keempat yang akan menjelaskan tentang metode dan teknik menulis permulaan di kelas rendah. Yang pertama ada metode eja atau metode abjad atau metode alfabet, yaitu dengan latihan menulis lambang tulisan seperti A, B, C, D dan seterusnya. Selanjutnya menulis suku kata, misal B, A, D, U menjadi badu menjadi badu, atau B, U, K, U menjadi buku menjadi buku. Dilanjutkan merangkai huruf yang berupa suku kata, contoh badu menjadi badu. Yang kedua yaitu metode suku kata atau metode rangkai kupas, yaitu diawali dengan pengenalan suku kata seperti babi, bu, bebu dan seterusnya. Kemudian dirangkai menjadi kata-kata bermakna, misalnya bobi dan sebagainya. Dilanjutkan proses perangkaian kata menjadi kelompok kata, contoh kaki kuda. Yang kedua baca buku. Yang ketiga yaitu metode kata atau metode kata lembaga. Di sini langkah-langkahnya, yang pertama pengenalan suku kata, yang kedua menguraikan suku kata menjadi huruf, yang ketiga perangkaian huruf menjadi suku kata, yang keempat perangkaian suku kata menjadi kata. Yang keempat yaitu metode global atau metode kalimat, yaitu untuk membantu pengenalan kalimat dimaksud biasanya digunakan gambar. Di bawah gambar tersebut dituliskan sebuah kalimat yang kira-kira merujuk pada makna gambar tersebut. Selanjutnya setelah anak diperkenalkan dengan beberapa kalimat, barulah proses pembelajaran menulis permulaan dimulai. Melalui proses deglobalisasi atau proses penguraian kalimat menjadi satuan-satuan yang lebih kecil, yakni menjadi kata, suku kata, dan huruf. Selanjutnya anak menjalani proses belajar menulis permulaan. Proses penguraian kalimat menjadi kata, kata menjadi suku kata menjadi huruf-huruf, dan tidak disertai dengan proses sintesis atau perangkaian kembali. Dan yang terakhir yaitu yang kelima, metode SAS atau struktural analitik sintetik, yaitu merupakan salah satu jenis metode yang bisa digunakan untuk proses pembelajaran menulis permulaan bagi siswa pemula. Metode SAS ini adalah metode yang disediakan untuk belajar membaca dan menulis permulaan di kelas rendah. Dalam proses operasionalnya, metode SAS mempunyai langkah-langkah berlandaskan operasional dengan urutan. Struktural menampilkan keseluruhan dan memperkenalkan kalimat yang utuh. Analitik yaitu melakukan proses penguraian, dan sintetik melakukan penggabungan kembali kepada bentuk struktural semula. Suhendi mengatakan bahwa langkah-langkah metode SAS adalah guru menampilkan keseluruhan kalimat, guru melakukan proses penguraian kalimat, guru menampilkan keseluruhan kalimat pada struktur kalimat semula. Proses penguraian dan penganalisian dalam pembelajaran membaca menulis permulaan dengan metode SAS yaitu yang pertama, kalimat menjadi kata, kata menjadi suku kata menjadi huruf-huruf. Contoh, kalimatnya sepeda baru diubah menjadi kata sepeda baru. Dari kata diubah menjadi suku kata, yaitu sepeda baru. Dari suku kata diubah menjadi huruf-huruf seperti S, E, P, E, D, A, B, A, R, U. Dan dari huruf-huruf dirubah ke suku kata seperti sepeda baru. Dari suku kata dirubah menjadi kata sepeda baru, dan dari kata tersebut menjadilah kalimat sepeda baru. Segini saja apa yang dapat saya sampaikan, lebih kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Adapun kesimpulan yang dapat kita ambil pada proses pembelajaran hari ini yaitu menulis merupakan salah satu keterampilan yang ada pada pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah dasar yang dilatihkan oleh guru kepada muridnya. Untuk itu, seorang guru harus memotivasi seorang siswa agar siswa tidak cepat merasa bosan. Padahal yang kita ketahui, menulis merupakan salah satu kemampuan yang tidak dapat diperoleh secara alamiah, melainkan melalui proses belajar mengajar itu sendiri. Menulis merupakan kegiatan yang sifatnya berkelanjutan, sehingga pembelajarannya pun perlu dilakukan secara berkesinambungan sejak sekolah dasar. Agar proses pembelajaran dapat bermakna, maka proses pembelajaran ini dilakukan setelah siswa dapat mengenal huruf-huruf yang telah kita ajarkan. Terima kasih kepada para pemateri yang sudah memberikan penjelasan mengenai pembelajaran menulis permulaan di kelas rendah. Dan terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah mendengarkan hasil diskusi kami. Demikianlah hasil diskusi yang dapat kami berikan. Mohon maaf atas segala perkataan maupun kata-kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.